Pemirsa, pencopotan baliho pasangan Ganjar dan Mahfud MD di Bali jelang momen kunjungan kerja Presiden Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran tentang soal netralitas aparat dan pejabat negara pada pemilu 2024. Meski Presiden Jokowi sudah secara verbal menyatakan netralitasnya, namun publik masih belum sepenuhnya yakin. Lalu mengapa demikian? Inilah Top Review. Inilah momen ketika petugas Satpol PP melakukan pencopotan baliho bakal Capres dan bakal Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gianyar, Bali. Video yang diunggah pemilik akun X John Sitorus ini pun viral di media sosial. Momen pencopotan baliho bakal Capres dan bakal Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD ini berdekatan waktunya dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa 31 Oktober lalu. Publik pun berspekulasi bahwa ada kaitan antara kedua momen itu. PDI Perjuangan memprotes keras pencopotan baliho paslon Ganjar Mahfud dan juga atribut PDI Perjuangan saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Gianyar, Bali. PDIP tak menduga kejadian tak menyenangkan ini justru terjadi di Bali yang merupakan kandang banteng. Kita Bali itu sarangnya banteng, ya kandangnya banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah. Karena itu saya bisa melihat itu sebagai sebuah provokator. Masa kandang orang bisa berani sekelas itu. Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam, jangan diganggu. Karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng. Pejabat Gubernur Bali, Samade Mahendra membantah adanya pencopotan baliho milik paslon dan parpol tertentu saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Menurutnya, petugas hanya menggeser posisi baliho untuk sementara waktu selama ada agenda Presiden di Gianyar. Kehadiran aparat di lokasi juga disebutnya sebagai bagian dari prosedur pengamanan Presiden. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain. Pencopotan baliho pasangan Ganjar Mahfud di Gianyar, Bali tak pelak memunculkan isu netralitas pejabat pada pemilu 2024. Sebab salah satu kontestan Pilpres adalah Wali Kota Solo Gibran Rakebuming Raka yang tak lain adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Gibran menjadi bacawa pres mendampingi baca pres Prabowo Subianto. Apalagi dalam kasus pencopotan baliho pasangan Ganjar Mahfud terlihat ada aparat keamanan di sana. Ya, kalau seandainya alasannya tadi yang disampaikan pejabat gubernur, alasan estetik dan lain-lain, itu semestinya cukup Satpol PP yang melakukan itu. Tidak harus menggambarkan, tidak harus melibatkan aparat keamanan secara langsung. Dan ketika itu ada dalam video, terekam dalam video, akhirnya publik berpersepsi bahwa ada peluang untuk tidak netral atau penggunaan alat keamanan untuk tidak berpihak pada salah satu paslon tertentu atau pada kepentingan politik tertentu. Itu yang memungkinkan direkam secara publik. Menanggapi isu ketidaknetralan aparat dan pejabat negara jelang pemilu 2024, Istana membantah keras hal itu. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin menegaskan yang bisa mengukur netralitas atau tidaknya aparat dan pejabat adalah Komisi Pemilihan Umum. Kalau kita bicara tentang masalah netralitas, maka ukurannya itu nanti pada waktu pelaksanaan pemilu atau campaign atau sosialisasi dan lain-lain. Tanggal-tanggalnya kan ada tuh. Tetapi jangan dilupa bahwa yang harus kita bicarakan tentang
seberapa jauh pemilu ini bisa berjalan dengan fair, terbuka, jujur, adil, dan seterusnya itu mestinya harus KPU. Karena ingat, KPU itu adalah penyelenggara pemilu. Itu lembaga independen yang diberikan kepercayaan oleh negara, dibentuk berdasarkan undang-undang. Begitu juga dengan Bawaslu. Komitmen netralitas secara simbolik ditunjukkan Presiden Jokowi saat mengundang makan siang 3 bakal calon presiden di istana. Penegasan tentang netralitas juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi arahan kepada pejabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu. Kalau apa yang hendak dan ingin kita bicarakan kemudian disampaikan kepada publik, Presiden telah mengumpulkan ya, satu Republik Indonesia ngerti, Metro TV live dengan waktu itu kami di istana, baik mengumpulkan para bupati, penjabat bupati, wali kota, penjabat wali kota, gubernur maupun penjabat gubernur. Begitu juga dengan TNI Polri. Karena itulah maka Bapak Presiden dalam menyampaikan pesan, ya, kami di daily briefing yang dibuat oleh kantor staf Presiden itu jelas berdasarkan ketentuan PP-nya apa segala macam. Namun, bagi pemerhati politik dan pemilu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu belum cukup meyakinkan publik soal netralitas aparat dan pejabat negara pada pemilu 2024 mendatang. Saya pikir ya kalau Presiden berminat untuk terlibat di dalam pilpres ini lebih baik deklarasi itu supaya kita semua juga mengerti mana batasan-batasan yang layak dan tidak layak untuk dilakukan oleh seorang presiden gitu ya. Daripada berbusa-busa kita mengucapkan netralitas, ngumpulin ini, ngumpulin itu, tapi di lapangan berbicara lain. Sudahlah kita cukupkanlah ya mulus bermanis mulut, tapi bertindak selainnya di dalam tindakan. Cukup. Dan kita semua punya memori. Presiden pernah mengatakan tidak akan mendorong anaknya jadi calon presiden, wakil presiden. Kenyataannya sebaliknya. Sejatinya, Presiden secara verbal sudah menyatakan netralitasnya dan memerintahkan pejabat dan aparat juga netral. Tapi pada saat yang sama, publik masih butuh diyakinkan lagi di tataran implementasi. Tentu, publik tidak bisa hanya menuntut, tapi perlu aktif menjadi pengawas untuk memastikan bahwa netralitas itu berlangsung di lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.